Raja Pedang, Jilid 16 episode 2. Karya Asmaraman S. Ho Ping Ho. Dan kau masih muda, kau harus mencari kemajuan dalam hidupmu. Kalau kau tinggal di sini, amat berbahaya. Kau tahu, banyak tokoh jahat yang amat lihai mencari aku. Kenapakah, kakek Souli? Kenapa mereka mencarimu? Souli mengeluarkan sepasang pedangnya. Karena inilah, sepasang Liong Chu Siang Kiam inilah. Untuk zaman ini, sepasang pedang ini termasuk pedang keramat yang ampuh dan jarang mendapatkan tandingnya. Pedang ini dahulu pusaka dari seorang pendekar besar bernama Si Chin Hai yang dijuluki pendekar bodoh. Kau lihat yang panjang ini dan pada gagangnya terdapat huruf jantan, nah, inilah yang dipakai oleh pendekar itu. Adapun yang pendek dan berhuruf betina ini dahulu dipakai oleh pendekar wanita yang terkenal berjuluk Ang Inioku, Nona Baju Merah. Akan tetapi, hal itu sudah terjadi ratusan tahun yang lalu. Kemudian, setelah beberapa keturunan, sepasang pedang ini lenyap. Banyak tokoh Kang Ou mencari, akan tetapi tak seorang pun tahu di mana lenyapnya pedang itu. Akhirnya akulah yang mendapatkannya, kucari dari gudang istana kaisar. Ah! Beng San berseru kaget dan kagum. Semenjak itulah aku selalu dicari-cari oleh para tokoh Kang Ou. Yang lain iain tidak ada artinya bagiku, akan tetapi orang-orang seperti Song Bun Kui, Hek Hua Kui Bo, Xiao Ong Kui dan Tai Le Sin Sui Le Ho Siang, mereka itu amat berbahaya. Karena itu akhirnya aku menyembunyikan diri di sini. Aku pun sudah mendengar tentang Tian Te Siang Hiap yang sudah mendapatkan Im Yang Sin Kiam dan ingin aku mencari mereka untuk merampasnya. Akan tetapi Tian menghukum aku, agaknya dosaku terlalu banyak. Aku sudah terlalu tua sampai kedua mataku buta, namun belum juga aku dibebaskan dari dunia ini. Kakek itu menarik napas panjang dan dia berdongak ke atas seakan-akan dengan matanya yang buta dia mencari-cari Tian di atas. Kakek Sou, biarlah aku menemanimu di sini. Aku suka tinggal di sini dan aku suka melayanimu. Kembali Souli mengelus-elus kepala Beng San. Tidak bisa, Beng San. Akan berbahaya sekali. Setelah aku dilihat oleh Song Bun Kui dan Hek Hua Kui Bo yang tadinya menyangka aku sudah mampus karena tua, apakah mereka dan yang lain-lain akan sudah begitu saja sebelum merampas Liong Chu Siang Kiam ini? Ah, mereka tentu akan muncul dan aku tidak mau melihat kau terbawa-bawa, apalagi memang kau pun dikehendaki mereka. Pergi kemanakah? Aku sebatang kara. Suara Beng San terdengar sedih dan bingung. Tak perlu gelisah. Bukankah sebelum kau bertemu denganku, kau pun sudah sebatang kara? Aku akan memberi surat, kau berikan suratku ini kepada seorang sahabat baikku, yaitu Lian Butojin ketua Hoa Sanpai. Kau tentu akan mendapat perlindungan di sana dan kau akan aman. Akan tetapi ingat, biarpun terhadap seorang sahabat lama seperti Lian Butojin, aku tidak percaya kepadanya mengenai persoalan Im Yang Sin Kiam Sut dan tentang Liong Chu Siang Kiam. Ingat, semua pelajaran yang sudah kuturunkan kepadamu itu merupakan kunci untuk membuka pintu gerbang persilatan bagimu. Kau harus melatih siulian dan pernapasan. Dengan latihan yang tekun, kau akan dapat menguasai tenaga dalam Im dan Yang di dalam tubuhmu yang amat kuat itu. Kau akan dapat mengatur tenaga itu menurut sesukamu dan disesuaikan dengan ilmu silat Im Yang Sin Kiam Sut. Akan tetapi, jangan sekali-kali kau perlihatkan kepada orang lain, kau simpan rahasia itu. Sekali-kali tak boleh diketahui orang lain sebelum sempurna latihanmu. Kalau kau melanggar pesanku ini dan sampai rahasiamu diketahui orang, kau akan menghadapi 1001 macam bencana. Beng San ragu-ragu. Kakek Sou, aku tidak mengenal ketua Hoa Sanpai itu. Bagaimana kalau aku tidak betah tinggal di sana? Bagaimana kalau dia tidak mau menerimaku? Mustahil dia takkan mau menerimamu. Dia orang baik dan suratku akan menjamin dirimu. Kau boleh bekerja apa saja di sana. Atau, andai kata kau tidak suka di sana setelah kau melihat keadaan, kau boleh saja pergi turun gunung, tapi jangan muncul di tempat umum. Lebih baik kau kembali menjadi kacung di Hok Tian Tong, bersembunyi sambil melatih diri sampai menjadi kuat betul. Setelah itu, baru kau boleh datang ke sini. Kau sudah kuberi tahu gua ular yang berada di lereng itu. Nah, di sanalah kau cari pedang ini. Sementara ini sebelum kau kuat, kau tidak boleh membawa pedang ini dan juga aku perlu untuk menjaga diri. Kelak, pedang ini kuberikan kepadamu. Nah, kau berangkatlah, Beng San. Letak Hoa Sanpai sudah kuterangkan kepadamu.
Sedih hati Beng San. Akan tetapi apa daya, lah harus memenuhi permintaan kakek ini, lah datang sebagai tamu, kalau tuan rumah sudah mengusirnya, apa yang dapat dia lakukan? Setelah menerima sehelai surat yang ditulis secara cakar ayam oleh kakek buta ini, Beng San lalu pergi dari tempat itu, melalui jalan rahasia yang ditunjukkan oleh kakek kepadanya. Setelah keluar dari tempat persembunyian Lotong Souli, Beng San lalu melakukan perjalanan cepat. Kebetulan dia lewat di dusun tempat tinggal hartawan Kui di mana dia dahulu bersama Tan Hok menghadapi serbuan ular yang dikerahkan Giam Qin. Heran sekali dia melihat dusun yang 3 bulan yang lalu sudah amat sunyi itu sekarang sama sekali kosong. Rumah gedung Kui Wangwei sudah menjadi puing bekas terbakar. Ia menduga bahwa ini tentu perbuatan Tan Hok yang merasa marah sekali kepada hartawan pelit itu. Dugaannya hanya sebagian saja betul. Memang ketika Beng San dahulu mengejar Giam Qin, Tan Hok terus mengamuk. Betapapun juga gagahnya, dia tentu celaka dikeroyok oleh tukang-tukang pukul yang amat banyak itu, kalau saja tidak keburu datang serombongan orang Pek Lian Pai yang kebetulan lewat di situ. Tentu saja para anggota Pek Lian Pai ini mengenal Tan Hok yang menjadi murid Tan Sam, seorang tokoh Pek Lian Pai. Segera mereka ini menyerbu dan membantu Tan Hok sehingga tuan tanah dan hartawan itu bersama kaki tangannya yang selalu mempraktekkan penindasan dan kekejaman dapat dibasmi, harta bendanya dirampas dan rumahnya dibakar. Tan Hok lalu pergi ikut rombongan ini meninggalkan dusun itu. Memandangi rumah gedung hartawan Kui yang sudah menjadi tumpukan puing itu, Beng San terkenang kepada Tan Hok, lah amat suka kepada pemuda raksasa muda itu yang jujur dan gagah, apalagi yang senasib dengannya, tiada orang tua dan tiada tempat tinggal. Akhirnya dia menghela napas dan meninggalkan tempat itu. Tiba-tiba berkelebat bayangan merah di depannya, Beng San membelalakkan matanya ketika melihat seorang anak perempuan berpakaian merah berdiri di situ, tersenyum-senyum ramah dari matanya bersinar-sinar seperti bintang pagi. Beng San terbelalak bukan saking kagum melihat gadis cilik yang mungil ini sekarang, melainkan saking gelisah dan takutnya, lah maklum bahwa bocah ini ada hubungannya dengan Song Bun Kui, entah muridnya entah anaknya atau pelayannya. Akan tetapi yang jelas, 3 bulan yang lalu bocah ini muncul, lalu muncul pula Song Bun Kui. Kau siapakah? Siapa namamu dan kau datang ke sini mau apa? Beng San bertanya, suaranya halus karena tak mungkin orang dapat bersikap galak terhadap seorang anak manis yang tersenyum-senyum ramah dengan matanya bersinar gemilang itu. Anak berbaju merah itu tersenyum lebar dan seketika Beng San teringat akan wajah Kwa Hong. Biarpun ada perbedaan besar antara Kwa Hong dan anak ini, yaitu Kwa Hong galak sekali tapi anak ini ramah tamah. Penuh senyum akan tetapi kalau tersenyum mereka ini itu sama. Sama manisnya, bahkan bentuk wajahnya hampir sama. Apalagi pakaian mereka, agaknya 2 orang anak itu memiliki kesukaan yang sama terhadap warna merah. Ditanya oleh Beng San, anak itu hanya tertawa-tawa, kemudian ia menggandeng tangan Beng San, ditarik-tarik ke sebuah pohon. Memang di sekitar rumah gedung hartawan Kui terdapat banyak pohon bunga yang beraneka warna. Sebagian besar dari pohon-pohon ini ikut terbakar, akan tetapi pohon besar di sebelah kanan gedung itu masih berdiri tegak dan pada saat itu di puncak pohon terdapat banyak kembangnya yang berwarna kuning. Setelah tiba di bawah pohon itu, anak perempuan tadi melepaskan tangan Beng San, lalu sambil tersenyum ia menunjuk ke atas, ke arah kembang. Dengan jari-jari tangannya yang mungil dan terpelihara bersih itu ia memberi tanda supaya Beng San mengambilkan bunga untuknya. Ada rasa perih menusuk hati Beng San oleh gerakan-gerakan jari tangan ini, lah menjadi terharu. Memang ketika pada pertama kali melihat anak perempuan ini Song Bun Kui memberi tanda dengan tangan, dia sudah menduga bahwa anak ini gagu. Sekarang melihat anak ini mengajak dia bicara, dengan gerakan-gerakan tangan, dia menjadi terharu sekali. Akan tetapi di samping keharuan ini, dia pun terheran-heran karena dia sudah menyaksikan sendiri betapa gadis ini amat lihai, gerakannya cepat laksana burung dan untuk mengambil bunga di pohon sedemikian saja tentu akan dapat dilakukannya sendiri, mengapa sekarang minta dia yang memetikkannya. Betapapun juga, melihat sepasang mata itu memandang penuh permintaan, dengan sinar yang lembut dan luar biasa itu, tak dapat dia menolaknya, lah mengangguk sambil tersenyum, lalu seperti seekor kera, Beng San memanjat pohon itu naik ke atas. Gerakannya ringan dan dia merasa amat mudah memanjat pohon itu. Sebentar saja dia sudah sampai di puncak lalu memetik setangkai bunga yang dianggapnya paling segar dan baik.
Sepasang mata anak itu bersinar-sinar ketika ia menerima kembang dari tangan Beng San. Dengan cekatan dipakainya kembang itu di atas rambutnya yang hitam, kemudian ia memasang gaya di depan Beng San, membalik ke sana kemari seakan-akan hendak memamerkan kecantikannya dengan hiasan bunga di kepalanya itu. Kemudian setelah berputaran di depan Beng San, ia berdiri menghadapi Beng San, dan sepasang matanya bertanya bagaimana pendapat Beng San setelah ia memakai kembang. Mau tak mau Beng San tersenyum. Alangkah akan bahagianya kalau dia mempunyai adik atau seorang teman semanis ini, semanja ini, yang begitu mengharukan sikap dan gerak-geriknya, lalu tersenyum dan mengangkat ibu jari tangan kanannya tinggi-tinggi tanda bahwa gadis cilik itu benar-benar jempol.